Saudaraku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita sudah mengetahui bahwasanya tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah hanya kepadanya, untuk mengabdi kepadanya, untuk mewujudkan penghambaan atau ubudiyah hanya untuk Allah dan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Jadi tujuan hidup kita, tujuan keberadaan kita di muka bumi ini bukanlah sia-sia, melainkan untuk mewujudkan peribadatan hanya untuk Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang maksud dengan ibadah? Penting untuk kita fahami apa itu ibadah, ya, karena ini adalah tujuan hidup kita. Ibadah memiliki beberapa definisi. Jika kita lihat apa saja yang bisa disebut sebagai ibadah, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mendefinisikan ibadah dari sisi ini, ya, apa saja yang bisa disebut sebagai ibadah. Ismun jami'un yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Ya, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa ucapan atau perbuatan, ya, zahir maupun batin, baik itu adalah ucapan batin, ucapan hati atau amalan hati, baik itu adalah amalan lahiriah, ya, perbuatan atau amalan yang kita lakukan secara lahiriah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ibadah. Sekali lagi, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang sifatnya zahir maupun batin. Jadi ibadah berdasarkan definisi ini, yang pertama, dia dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bisa berupa amalan hati dan amalan anggota badan, amalan lahiriah. Kemudian dari sisi hakikat ibadah itu sendiri atau unsur terpenting yang harus ada pada suatu amalan sehingga amalan tersebut bisa disebut sebagai ibadah, maka para ulama memiliki definisi tersendiri. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri dalam kitabnya Al-Ubudiyah, beliau mengatakan bahwasanya unsur utama yang paling fundamental dalam ibadah ada dua, yaitu kamalul mahabbah wa kamalul khudu'. Ya, kesempurnaan cinta kepada zat yang disembah atau yang diibadahi, dan kesempurnaan ketundukan dan kehinaan kepada zat yang diibadahi atau disembah. Harus memenuhi dua unsur ini, barulah sesuatu bisa disebut sebagai ibadah, di samping dia dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala kemudian memberikan contoh pendekatan. Seseorang yang tunduk menghinakan diri, ya, kepada orang lain, sementara dia membenci orang tersebut, ini tidak bisa disebut sebagai ibadah, kecuali jika dia menghinakan diri, yang menundukkan diri di hadapannya disertai dengan rasa cinta dan pengagungan kepada orang tersebut. Inilah ibadah. Ibadah yang seperti ini hanya boleh diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang hanya mencintai orang lain, dia mencintai sesuatu, baik itu benda maupun manusia, ya, apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia mencintainya. Namun dia tidak tunduk dan menghindarkan diri kepada sesuatu tersebut, maka ini pun belum bisa disebut sebagai ibadah. Contohnya adalah kecintaan seorang bapak kepada anaknya. Ya, kecintaan ini tidaklah bermakna bapak tersebut beribadah kepada anaknya. Intinya, hakikat ibadah harus memenuhi dua unsur ini, kamalul mahabbah wa kamalul khudu'.
kesempurnaan rasa cinta dan pengagungan, dan kesempurnaan kerendahan, ya, ketundukan dan kehinaan di hadapan zat yang diibadahi. Dan ini hanya berhak ditujukan kepada Allah semata. Itulah sebabnya para ulama mengatakan seseorang yang memberikan penghormatan dan pengagungan dengan wujud kehinaan, ya, pengorbanan, seperti misalkan menyembelih kurban. Terdahulu di kalangan jahiliyah ada orang-orang yang manakala datang orang yang mereka agungkan dan cintai, ya, sebagai wujud penghormatan mereka dan sebagai wujud ketundukan dan penghambaan mereka, mereka menyembelih kurban yang paling berharga untuk orang tersebut. Ini adalah ibadah. Ya, manakala ibadah yang seperti ini diberikan kepada selain Allah, maka seseorang telah jatuh dalam kesyirikan yang besar, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika pelakunya belum bertobat sebelum wafat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, syirik besar. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan untuk mengampuni dosa-dosa di bawah dosa kesyirikan tersebut. Inilah hakikat ibadah, definisi ibadah atau pengertian ibadah yang harus kita fahami, karena ini adalah tujuan hidup kita, agar jangan sampai kita melakukan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala namun dia bukanlah ibadah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melakukan sesuatu untuk makhluk namun pada hakikatnya itu adalah ibadah, sementara ibadah hanya hak dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.